Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhirul Marta Rahmatia, NIM 19314141097 dari kelas PGMI 3C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Studi Islam yang bertema tentang Al-Quran sebagai sumber agama Islam. Materi yang pertama adalah Al-Quran, yaitu fungsi Al-Quran. Menurut Subi Saleh, Al-Quran berarti bacaan. Ia merupakan kata turunan dari masdar dari kata qoro'ai fi'il madi dengan kata isim al-maf'ul, yaitu mafru' yang artinya dibaca. Kata Al-Quran selanjutnya dipergunakan untuk menunjukkan kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Kalam Allah diwahyukan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad tidak dinamain Al-Quran. Seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Dawud, dan Injil kepada Nabi Isa. Fat Ridwan menerangkan bahwa para ahli tafsir bersilang pendapat mengenai penamaan Al-Quran. Pertama, sebagai ulama berpendapat bahwa Al-Quran nama yang khusus bagi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, sebagai ulama menyatakan bahwa Al-Quran dari kata koro'in, petunjuk atau indikator. Ketiga, ulama memberikan nama bagi Al-Quran seperti Alkitab, An-Nur, Ar-Rahman, dan sebagainya. Dari sudut isi atau substansinya, fungsi Al-Quran sebagai tersurat dalam nama-namanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Huda. Al-Huda itu apa? Petunjuk. Dalam Al-Quran terdapat 3 kategori tentang posisi Al-Quran sebagai petunjuk. Pertama, petunjuk bagi manusia secara umum. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Kedua, Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Yang ketiga, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam surat Al-Fusilat ayat 44. Yang kedua adalah Al-Furqan atau pemisah. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa ia adalah ukiran untuk membedakan dan bahkan memisahkan antara hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah, sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga adalah Al-Sifa. Al-Sifa itu adalah obat. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa ia berfungsi sebagai obat bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada, penyakit psikologis, sesuai firman Allah dalam surat Surat Yunus ayat 57. Yang keempat adalah Al-Mauzizah atau nasihat. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa ia berfungsi sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 138. Fungsi Al-Quran dari pengalaman dan penghayatan terhadap isinya bergantung pada kualitas ketakwaan seseorang. Al-Quran juga berfungsi sebagai media untuk menjaga diri dan karena itu kita sering melihat isim atau jimat yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, materi yang kedua adalah Al-Quran sebagai firman Allah. Hakikat Al-Quran yaitu bahwa Al-Quran wahyu atau kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Isinya penuh dengan ilmu yang terbebas dari keraguan, kecurangan, pertentangan, dan kejahilan. Al-Quran merupakan penjelmaan dari kebenaran, keseimbangan, pemikiran, dan karunia. Otentisitas Al-Quran sebagai firman Allah banyak perdebatan. Oleh karena itu Allah menantang kepada para penentang Al-Quran untuk membuat salah satu surat yang semisal dengan Al-Quran, sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Selanjutnya adalah ulum Al-Quran dan tafsir. Proses pewahyuan Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus, tetapi melalui tahap-tahapan tertentu secara periodik. Hikmah perwahyuan secara bertahap adalah untuk memberikan pemahaman bahwa setiap ayat Al-Quran tidak hampa sosial. Perwahyuan berlangsung selama kurang lebih 23 tahun, yang secara geografis terbagi menjadi 2 fase. Pertama, ketika Nabi Muhammad berada di kota Mekah sebelum hijrah ke Madinah, yaitu selama 13 tahun. Kedua, ketika Nabi Muhammad berada di kota Madinah selama 10 tahun. Adapun cara Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad adalah melalui beberapa cara. Seperti 1. Malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad. Yang kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad berupa seorang laki-laki. Yang ketiga, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad dalam rupanya yang asli. Yang keempat, wahyu datang kepada Nabi Muhammad seperti gemerincing lonceng. Materi yang kedua adalah hadis. Pengertian hadis. Istilah lain yang menunjukkan penyebutan hadis seperti as-sunnah, al-khobar, al-asar. Menurut ahli bahasa, al-hadis adalah al-jadid atau baru, al-khobar berita, dan al-qorib adalah dekat. Setelah istilah terminologi, al-hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrik, maupun sifat. Al-sunnah secara etimologi adalah jalan dan cara merupakan kebiasaan baik dan atau jeleknya. Sedangkan menurut terminologi adalah segala yang bersumber dari Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, takrik, sifat kholakoh atau khuluqiyah, maupun perjalanan hidupnya sebelum atau sesudah ia diangkat menjadi Rasul. Al-khobar secara bahasa berarti an-naba, berita, sedangkan al-asar berarti pengaruh atau sisa sesuatu. Arti terminologi dari kedua menurut jumhur ulama memiliki arti yang sama, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in. Sedangkan menurut ulama Khurasan, al-asar hanya yang mauquf disandarkan kepada sahabat, dan al-khobar untuk marfu disandarkan kepada Nabi.
Posisi dan fungsi hadis. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai penjelas atau al-bayan. Menurut Malik bin Anas dan Syafi'i membagi 5 kategori, yaitu al-takrik, bayan al-tafsir, bayan al-tafsil, bayan al-badf, dan bayan al-tasirik. Sedangkan menurut Ahmad bin Hambal membagi menjadi 4, yaitu bayan al-takid, bayan al-tafsir, dan bayan al-tasyirik, dan bayan al-tahsis. Zarah dan kodifikasi hadis. Penulisan resmi hadis dalam kitab-kitab hadis seperti dijumpai sekarang baru dimulai pada masa Bani Umayyah, yaitu zaman Umar bin Abdul Aziz. Periodisasi hadis secara garis besar. Periode pertama adalah periode Nabi dan disebut masa wahyu dan pembentukan. Periode kedua adalah zaman Khulafaur Rasyidin. Masa ini dikenal dengan periode pembatasan hadis dan penyedikitan riwayat. Periode ketiga adalah penyebaran hadis ke berbagai wilayah. Periode keempat adalah periode penulisan dan pembukuan hadis secara resmi. Periode kelima adalah periode pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan yang berlangsung antara awal abad ketiga sampai akhir abad yang ke-3 Hijriah. Unsur-unsur hadis. Hadis memiliki 3 unsur, yaitu sanad, matan, dan rawi. Yang ketiga adalah ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Pengertian ijtihad secara bahasa, ijtihad berasal dari kata jahada. Kata ini berarti kesanggupan, kekuatan, dan berat. Menurut Al-Amidi, ijtihad ialah pengerahan segala kemampuan untuk menentukan sesuatu yang zani dari hukum-hukum syarak. Dasar-dasar ijtihad. Adapun yang menjadi dasar hukum ijtihad ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara ayat Al-Quran yang menjadi dasar ijtihad adalah sebagai berikut. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah diwahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang orang-orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang khianat. Quran Surat An-Nisa ayat 105. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Syarat-syarat mujtahid. Para ulama berpendapat dalam menentukan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Mujtahid adalah orang-orang yang mampu melakukan ijtihad melalui cara istinbat, mengeluarkan hukum dari sumber hukum syariat, dan tatbik, penerapan hukum. Rukun ijtihad yaitu sebagai berikut. Yang pertama al-waqi, yaitu adanya kasus yang terjadi atau diduga akan terjadi yang tidak diterangkan oleh nas. Yang kedua, mujtahid ialah orang-orang yang melakukan ijtihad yang mempunyai kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, mujtahid fih ialah hukum-hukum syariah yang bersifat amali, taklifi. Yang keempat, dalil syarat untuk menentukan suatu hukum bagi mujtahid fih. Menurut Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, syarat-syarat mujtahid ada 2. Pertama, mengetahui syariat serta hal-hal yang berkaitan dengannya sehingga dapat mendahulukan yang seharusnya didahulukan dan mengakhiri sesuatu yang seharusnya diakhiri. Kedua, adil dan tidak melakukan maksiat yang dapat merusak keadilannya. Lapangan ijtihad. Lapangan atau wilayah ijtihad adalah masalah-masalah yang diperbolehkan penetapan hukum-hukumnya dengan cara ijtihad. Secara lebih jelas, Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa lapangan ijtihad itu ada 2. Pertama, sesuatu yang tidak dijelaskan sama sekali oleh Allah dan Nabi Muhammad dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Kedua, sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil zani atau subut wal adalah. Selanjutnya, hukum ijtihad. Ulama berpendapat jika seorang muslim dihadapkan kepada suatu peristiwa atau ditanya tentang suatu masalah yang berkaitan dengan hukum syara, maka hukum ijtihad bagi orang itu bisa wajib ain, wajib kifayah, sunat, atau haram, bergantung pada kapasitas orang tersebut. Ijtihad Nabi. Pembicaraan mengenai ijtihad Rasulullah di kalangan para ulama ternyata sangat pelik dan berbelit-belit. Secara umum mereka menyepakati ijtihad Rasulullah dalam urusan-urusan kemaslahatan yang bersifat keduniawian, pengaturan takdir dan strategi peperangan, dalam keputusan-keputusan yang berhubungan dengan kepersengketaan. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai ijtihad Rasulullah dalam urusan hukum-hukum agama. Ijtihad sumber dinamika. Dewasa ini umat Islam dihadapkan kepada sejumlah peristiwa kekinian yang menyangkut berbagai aspek kehidupan. Peristiwa tersebut memerlukan penyelesaian yang sesama. Lebih-lebih utama kasus yang tidak tegas ditunjuk oleh nas. Di balik itu, kata Rotter Darandi yang dikutip dalam Jalaluddin Rahmat, tantangan umat sekarang ada 2 macam, yaitu taklid kepada barat dan taklid kepada masa lalu. Melihat persoalan-soal di atas, umat Islam dituntut untuk keluar dari kemelut itu, yaitu dengan cara melakukan ijtihad. Oleh karena itu, ijtihad sangat penting meskipun tidak bisa dilakukan oleh setiap orang.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.